Selamat pagi anak-anak semua. Kita bertemu lagi dalam pembelajaran tema. Semoga anak-anak semua dalam keadaan sehat dan kita dapat belajar dengan baik. Nah, untuk pada saat ini Bapak akan memberikan materi yaitu tema 3, benda di sekitarku, pada subtema 4, keajaiban perubahan wujud di sekitarku. Nah, mari kita lanjutkan pembelajaran ini, yaitu pertama kita melihat ada pada gambar yaitu seorang petani garam lagi sedang memanen garamnya. Nah, garam dihasilkan dari air laut. Garam merupakan bentuk dari perubahan wujud, yaitu dari cair menjadi padat. Nah, kemudian kita lanjutkan lagi, yaitu hal-hal yang diperlukan di dalam pembuatan garam. Apa saja yang diperlukan dalam pembuatan garam? Yaitu pertama, kualitas air lautnya. Tentu kualitas air laut dapat menentukan hasil garam yang baik. Kemudian tentu didukung oleh cuaca. Ya, cuaca yang panas membuat pembuatan garam lebih cepat karena akan terjadi penguapan yang lebih cepat sehingga menguapnya air laut meninggalkan kristal-kristal garam nantinya yang ada pada tambak. Kemudian ada lagi yaitu tanah. Tentu tanah juga menentukan dalam pembuatan garam karena dalam pembuatan tambak nanti akan dibentuk berupa petak atau tambak yang akan diisi dengan air laut. Nah, selanjutnya yaitu kondisi air. Nah, kondisi air pada tambak harus disesuaikan dengan luas tambaknya sehingga air akan lebih cepat menguap nantinya. Kemudian kita lanjutkan lagi, yaitu daerah penghasil garam di mana saja di negara kita, yaitu negara Indonesia, banyak menghasilkan garam. Seperti daerah yang pertama adalah di Pulau Jawa. Nah, yang kedua adalah di daerah Madura. Nah, yang ketiga adalah di Sumatera. Nah, yang keempat juga penghasil garam terdapat di Sulawesi. Nah, daerah-daerah inilah yang menghasilkan garam. Karena dari daerah inilah yang menghasilkan garam sehingga kita dapat mengkonsumsi di rumah kita masing-masing. Karena garam sangat banyak manfaatnya, yaitu untuk masakan, untuk obat-obatan dan lain-lainnya. Nah, kemudian kita lanjutkan yaitu cara pembuatan garam secara tradisional. Seperti apa? Yang pertama yang harus kita lihat yaitu mengalirkan air laut ke tempat yang luas. Maksudnya adalah mengalirkan air laut pada tambak-tambak yang dibentuk oleh para petani garam. Tambak-tambak itu berupa petak-petak yang diisi dengan air garam yang nantinya air laut itu akan menguap sehingga meninggalkan kristal-kristal pada tambak, yaitu kristal-kristal air garam. Nah, kemudian menjemur di bawah terik matahari. Tadi tambak yang sudah diisi dengan air laut maka akan dijemur dengan panas matahari yang terik yang membuat air laut cepat menguap sehingga meninggalkan kristal-kristal garam pada tambak. Kemudian kita lanjutkan adalah memanen garam. Nah, setelah air laut menguap dan meninggalkan kristal garam pada tambak, maka petani garam dapat memanen garam pada tambak tersebut. Nah, selanjutnya kita harus tahu pula waktu yang diperlukan dalam memanen garam itu mencapai 210 hari. Ya, jadi dengan 210 hari maka air laut pada tambak yang diisi tadi akan meninggalkan kristal garam pada tambak tersebut. Nah, dengan waktu 210 hari maka bisa dipanen
garam pada tambak. Selanjutnya yaitu kita lihat yaitu bentuk gulali. Mungkin anak-anak di rumah sudah tahu apa itu gulali. Gulali adalah sejenis permen yang terbuat dari gula putih. Nah, permen gulali ini juga merupakan bentuk daripada perubahan wujud, yaitu perubahan wujud dari cair menjadi padat, ya. Maka gulali tadi terbuat dari gula putih yang dicairkan dan kemudian didinginkan, maka akan menjadi padat sehingga menjadi seperti permen gulali. Kemudian kita lanjutkan yaitu pemanasan global. Nah, ini seringkali anak-anak mungkin mendengar apa itu pemanasan global. Pemanasan global adalah meningkatnya suhu bumi, ya, pada permukaan bumi. Nah, apa penyebab dari pemanasan global ini? Yang pertama kita lihat penyebab daripada pemanasan global yaitu memanasnya permukaan bumi, yaitu asap kendaraan bermotor. Asap kendaraan dapat menyebabkan terjadinya pemanasan karena kita tahu kalau motor itu hidup maka akan menimbulkan panas sehingga asapnya akan membuang panas pada mesin menyebabkan udara semakin panas. Kemudian yaitu polusi udara yang tinggi. Penyebab polusi udara yang tinggi yaitu seperti pabrik. Ini akan menyebabkan polusi sehingga akan membuat suhu bumi atau di permukaan bumi semakin meningkat. Kemudian selanjutnya adalah asap pabrik. Nah, tadi sudah Bapak jelaskan bahwa polusi udara yang tinggi itu disebabkan oleh asap pabrik. Asap pabrik ini juga akan menyebabkan pemanasan, ya, pada permukaan bumi yang tadi disebut juga sebagai pemanasan global. Kemudian penebangan dan penggundulan hutan. Nah, hutan sangat berperan sekali di dalam mengurangi suhu bumi. Kenapa? Karena pohon-pohon di hutan akan meredam atau mengurangi panasnya matahari, ya, sehingga suhu bumi tidak meningkat. Jadi kalau hutan itu digunduli atau ditebangi, maka panas matahari akan lebih tinggi di permukaan bumi. Ini juga akan menyebabkan pemanasan global. Nah, seperti gambar di sini ada berupa pabrik, ada juga berupa pohon-pohon yang ditebang sehingga daerah yang hutan tadi yang ditebang menyebabkan terjadinya daerah yang gersang. Kemudian kita lanjutkan yaitu akibat dari pemanasan global itu apa? Nah, pertama penyebab atau akibat dari pemanasan global itu kalau suhu bumi itu naik, ya, semakin panas, ini akan menyebabkan yang pertama adalah mencairnya es di wilayah kutub, ya. Nah, tentunya kalau es di wilayah kutub itu sudah mencair, maka permukaan laut akan lebih tinggi, menyebabkan daerah yang rendah atau dataran yang rendah itu akan tergenang atau tenggelam, ya. Nah, kemudian suhu bumi semakin panas. Nah, kalau suhu bumi semakin panas, maka makhluk hidup di bumi bisa punah atau mati. Selanjutnya adalah naiknya permukaan air laut. Nah, tadi sudah Bapak sebutkan, dengan mencairnya es di wilayah kutub, maka akan menyebabkan permukaan air laut naik. Dengan permukaan air laut naik, itu daerah-daerah daratan rendah atau pulau-pulau bisa menjadi tenggelam. Nah, ini yang tadi Bapak sebutkan juga bahwa pulau-pulau di dunia akan dapat tenggelam. Selanjutnya makhluk hidup juga akan punah kalau
pemanasan bumi semakin meningkat atau semakin tinggi. Nah, kita bisa melihat pada gambar daerah permukaan bumi akan menjadi gersang. Nah, kemudian cara mengurangi laju pemanasan global itu seperti apa? Yang pertama, kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari agar supaya pemanasan global itu berkurang, yaitu dengan cara menghemat pemakaian listrik dan air. Nah, listrik juga dapat membuat pemanasan global. Kenapa? Karena listrik selalu menghasilkan panas. Jadi kalau kita selalu menggunakan listrik, maka panas udara semakin meningkat. Nah, kemudian air juga harus kita kurangi. Jangan kita menggunakan terlalu air boros, mengakibatkan nanti terjadinya kekurangan air. Kemudian mencintai dan memelihara tumbuhan. Jadi di sekitar rumah kita jangan selalu kita tebangi pohon-pohon dan tumbuhan. Harus kita pelihara sehingga tumbuhan tadi akan mengurangi panas ya di sekitar rumah kita. Selanjutnya adalah mengurangi pencemaran udara. Ya, jadi mengurangi pencemaran udara ini seperti apa caranya? Yaitu kita harus selalu menggunakan sepeda untuk ke tempat yang mungkin lebih dekat dan juga berjalan kaki ya. Kita gunakan berjalan kaki agar supaya suhu bumi tidak meningkat panasnya. Kalau kita menggunakan kendaraan bermotor terus-menerus, maka udara di permukaan bumi panasnya akan lebih meningkat. Kemudian lagi ya seperti pada gambar ya, ada berupa anak dan ibu naik sepeda. Kemudian kita lanjutkan yaitu sifat tolong menolong. Nah, anak semua kita harus kita tanamkan pada diri kita, harus ada sifat tolong menolong. Artinya memberikan bantuan untuk mengurangi beban orang lain. Jadi anak-anak, sikap tolong menolong haruslah ada pada diri kita. Karena tolong menolong dapat mengurangi beban orang lain. Nah, selanjutnya adalah contoh tolong menolong di rumah seperti apa. Nah, mungkin di rumah kalian juga anak-anak sering melakukan sikap tolong menolong di rumah. Yang pertama adalah yaitu membantu ibu membersihkan rumah. Nah, anak-anak, Bapak mengharapkan supaya sikap tolong menolong di rumah haruslah kita lakukan. Jadi kalau ibu kita lagi sibuk membersihkan rumah, maka kita harus menolongnya agar supaya pekerjaan ibu tadi lebih ringan dan lebih mudah ya selesai. Kemudian yaitu bentuk tolong menolong di rumah yang lain adalah menemani adik bermain. Jadi kita harus membantu ibu kita agar supaya adik kita tenang dan tidak merengek pada ibu, sehingga kita mengajak adik kita bermain agar adik kita bisa lebih tenang, tidak mengganggu ibu bekerja di rumah. Kemudian membantu pekerjaan kakak. Nah, jadi kakak kita juga harus kita bantu ya dalam mengerjakan tugas-tugasnya di rumah. Selanjutnya adalah pembelajaran ini Bapak rasa sudah sampai di sini dulu, karena pembelajaran ini kita bahas dari pembelajaran 1 sampai dengan pembelajaran 3. Nanti selanjutnya akan Bapak lanjutkan yaitu pembelajaran 4 sampai 6 pada tema 3 subtema 4.
Nah, terima kasih anak-anak semua. Semoga kalian selalu sehat dan dapat bertemu lagi dengan pembelajaran dan pada PB 4 dan 6. Terima kasih.